لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Dan berikutnya, waqala Muhammad bin Muhammad As-Samarkandi, kemudian dia kembali menyebutkan, yaqulu, dia berkata, yaitu Muhammad bin Muhammad As-Samarkandi, dia berkata yaitu Yahya bin Mu'ad. Perkataan poin alinea yang kedua, lam tazilun ni'matuhu anhu fi hayatihi zalangan nikmatihi biwafatihi. Kata beliau, tidak akan hilang siapa saja yang tidak hilang, man siapa saja, lam tazilu yang tidak hilang, tidak sirna nikmat-nikmat di dalam kehidupannya. Siapa saja yang nikmat-nikmat di dalam kehidupannya itu tidak hilang, maka sungguh kelak akan sirna pula nikmat-nikmat semuanya itu dengan kematiannya. Kalimatnya seperti itu. Kalimat poin hikmah yang ia sampaikan berikutnya adalah, siapa saja yang tidak sirna, tidak hilang nikmat-nikmat di dalam kehidupannya, nanti akan sirna pula dengan wafatnya. Maksud dari kalimat ini adalah bahwa segala nikmat apa saja yang ada di dalam kehidupan dunia, kalimat yang beliau sampaikan mengandung satu pengertian. Satu diantaranya adalah kullu nikmatin fid dunya, segala nikmat apa saja di dunia itu suatu saat akan dipersoalkan. Satu, nikmat di dunia semua apa saja kelak akan dipersoalkan. Sehingga berkata Arif Al-Yamani, berkata, kullu nikmatin la tuqarribu illallahi ta'ala wa hiya badiyah. Segala nikmat apa saja yang dirasakan oleh manusia di dunia tetapi tidak mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu musibah. Nikmat, kalau seandainya kita katakan nikmat yang ada di dalam kehidupan manusia banyak tidak? Oke, banyak. Sampai-sampai kalau dalam Al-Quran cukup jelas, kalau seandainya kita disuruh untuk menghitung-hitung nikmat, maka tidak akan pernah sampai kemudian kita mampu untuk menghitung dan membilangnya. Sampai seperti itu. Ini menunjukkan nikmat sangat banyak. Tapi oleh kemudian Yahya bin Ma'in berkata, sekalipun nikmat di dunia ini tidak sirna di dalam kehidupannya. Maksudnya seperti ini. Kalau seandainya ada manusia hari ini dia memiliki kekayaan, badannya sehat, rumahnya bagus, nikmat-nikmat di dunia juga lengkap pula dengan segala kesehatannya, dan dia selama hidup senantiasa dalam keadaan yang seperti itu. Yang seperti ini, sekalipun kemudian nikmat-nikmatnya tidak sirna, nanti akan terputus dengan kematiannya. Artinya terputus dengan kematiannya, nikmat-nikmat semua yang ia rasakan dulu di dalam kehidupan dunia justru akan menambah azab kelak setelah dia akan mendapatkan kematian. Dan kita tahu, yang namanya perjalanan manusia di dalam kehidupan dunia ditambah hari menuju hari lainnya, bulan menuju bulan lainnya, semakin menjauh dari dunia dan semakin dekat dengan kehidupan akhirat. Sebagaimana perkataan Ali bin Abu Thalib. Perkataan Ali bin Abu Thalib di bab sebelumnya kan telah menyinggung yang namanya kehidupan di dalam kehidupan dunia hari-harinya, sekalipun manusia itu sangat cinta kepada dunia, tetap saja dia akan menjauh dari dunia seisinya dan nanti akan mendekat menuju kehidupan akhirat. Kan seperti itu. Cuma manusia kadang-kadang tidak menyadari, seakan-akan hidup di dalam kehidupan dunia tambah hari, tambah kemudian seakan-akan ingin merasakan kehidupan yang selama-lamanya. Sehingga ada dalil orang-orang kita, dan itu mengarah kepada pemahaman yang akhirnya menjadi pemahaman yang salah. Sekalipun ucapan itu adalah ucapan yang sudah menjadi lumrah di lisan-lisan masyarakat kita. Cerene wong dewek, wong nek tambah tua nang dunya, ke tambah butuh. Menurut sampean bener apa salah? Menurut sampean salah. Kita mengarah kepada pemahaman seakan-akan manusia itu tidak ingin
segala nikmat di dalam kehidupan dunia itu sirna, dan dia akan seakan-akan menganggap kebutuhan apa saja yang ia rasakan di dunia seakan-akan ingin terpenuhi, dan dia seakan-akan juga dengan perkataan itu mengarah kepada pemahaman tidak memperdulikan kebutuhan dengan kebutuhan akhirat. Karena itu ya lah cik wong jenengane urip nang alam dunya tambah mengene ya tambah butuh aja ini. Dek yang ngiyani iku ya. Iya iku. Seharusnya kan dek kalau tambah tua betul kemudian semakin butuh apa? Sampai nek semakin tua itu semakin butuh apa? Iya butuh kan ya kan itu ya. Logika sing duwe kan seperti itu. Berarti tambah tua kudune tambah amal soleh. Kan seperti itu, kan kudunya seperti itu ya. Nek tambah tua ya seharusnya kita memang harus bertambah amal soleh ya. Jadi oh iya wong urip nang alam dunya tambah tua ya kudunya ya tambah amal soleh. Iya kan? Kenapa? Menunjukkan hari tua itu adalah hari mendekati hari kepulangan menuju kepada Allah. Ninggandeng karena saking temennya kami dunya muncul perkataan yang seperti itu lah wong tua. Anu wis tua malah jerene ora kepenak malah tambah butuh. Iya kan ini ya. Iya Bang. Seakan-akan seperti itu. Seakan-akan kan ora pas. Kalau suatu saat ketemu Yahya bin Ma'in nang Yahya bin Ma'in domai ya seperti itu. Kemudian berikutnya yang namanya kemudian dari poin ini menunjukkan hikmah yang berikutnya adalah yang namanya kematian itu akan memutuskan nikmat-nikmat dunia dan akan menjadi pintu awal dari segala pertanggungjawaban terhadap nikmat-nikmat yang dirasakan di dunia. Sing jenengane mati memutuskan nikmat-nikmat di dunia. Oleh karena itulah ada ungkapan dalam bahasa hadis Rasulullah dan hadis itu sahih. Rasulullah berkata, aksiru perbanyaklah pemutus kelezatan. Nah Rasulullah kan diomongi yaitu perbanyaklah pemutus kelezatan. Maksud dari pemutus kelezatan adalah al-maut. Kenapa kemudian mati disebut sebagai pemutus kelezatan? Karena mati itu akan memutuskan segala kelezatan nikmat-nikmat yang ada di dalam kehidupan dunia. Wong nek wis mati sudah selesai nikmat-nikmatnya. Jika kemudian dia orang beriman maka nikmatnya itu nanti bertambah. Jika kemudian dia adalah orang yang ingkar dan dia adalah orang yang fajir, justru nikmat-nikmatnya itu akan menjadi musibah yang besar. Oleh karena itulah Yahya bin Ma'in berkata demikian. Oleh karena itulah Yahya bin Ma'in berkata demikian. Seakan-akan nganggo bahasa dewek. Ngono Kang sing jenengane wong urip nang alam dunya, mbok paribasan nikmat sugi ayam tentrem omah mobil mewah kuwi ora ilang. Kuwi tetep ana, tetep duwene sampean bahkan jumlahnya tambah, tetep ngesuk bakal ilang nek sampean mati. Iku bahasane dewek kayak gue. Cara bahasane dewek seperti itu. Apa yang gane ketika wak? Ya. Ya kan seperti itu. Maksud dari perkataan Yahya bin Ma'in seperti itu. Iya. Sebagaimana kalau dalam hadis yang sahih kan disebutkan, yadbang wal mayita salah satu. Mengikuti jenazah itu 3 perkara. Kayak tatkala jenazah itu dibawa menuju ke pemakaman kan diikuti oleh 3 perkara sebagaimana sering disampaikan oleh ustadz-ustadz ataupun para guru-guru ngaji ataupun para kiai ataupun para mubalik ataupun mungkin tatkala kemudian kita sedang ngobrol bersama kawan. Tatkala jenazah dibawa pemakaman akan diikuti oleh 3 perkara. Tapi begitu kemudian nanti ditanam di liang lahat, yarjingu isnani, pulang 2 perkara itu. 1 perkara kemudian tinggal. 2 perkara yang pulang adalah keluarganya dan harta bendanya. Yang nanti mengikuti mayit dan tetap menjadi teman si mayit adalah amalannya. Dan wonge dewek wis ngerti sing gue, bendina gue omongan. Lah wala mas yang ngerti mas lah sing jenengane wong urip nang alam dunya, sing jenengane dunya ya ora bakal digawa mati. Pinter ngomong gue. Fase gitu. Fase. Tapi yang herannya lagi bersamaan dengan itu dia nggak mau beribadah. Kan gumuni ora. Nek bom terus ngomong seperti itu, kudune kan kemudian diimbangi. Oh iya, bakal nyung ninggal, bakal nyung mati, ngesuk temenan bakal ora digawa gue inyung aja nemen-nemen lah, sikikmu besine gue gawe amalan
akhirat. Tapi nyatanya tidak. Soalnya ketambahan dalil maulah wong jenenge urip tambah tuh ya akeh butuh. Ya iki gue gitu. Ya. Enek menunjukkan benarnya nek wong mati suatu saat kemudian diikuti 3 perkara nek sampean takziah. Antum suatu saat takziah. Tatkala kemudian hadir kita layak takziah menghadiri jenazah yang tidak punya anak. Dia meninggal. Tapi dia kaya raya. Terus nang sampean nggo rasanan, kayak wong ora duwe anak apa? Bojone sing di bojone. Kayak gitu ya. Masya Allah ya kayak wong sugih banget, lemah pirang-pirang, sawahnya di mana-mana. Kan ya? Kayak ari kalane dibawa ke pemakaman ini menunjukkan nek wong mati sing ngetutna telu, keluargane, harta bendane, kambi amalane. Mulane nang dhewek nggo rasanan. Anaknya sing di melase kan iki ya. Masya Allah kayak wong sugih banget ya. Masya Allah kayak wong apikan banget benang dunia karena memang ngetutnya telu. Tapi tatkala nanti ditinggal kemudian ditanam di dalam lahan, pulang keduanya itu harta bendanya, keluarganya pulang, yang tetap tinggal adalah amal solehnya. Jika kemudian mati itu tiba, maka seluruh nikmat-nikmat di dunia terputus sudah, hilang sirna, tak terbekas sama sekali. Wisuranana ceritanya mending hari kalane kemudian dulu kita hidup di dunia, kecuali kalau dia adalah orang yang beriman, mendapatkan rahmat Allah, tentunya akan mendapatkan balasan nikmat yang lebih sempurna. Oleh karena itulah Yahya bin Ma'in berkata demikian. Kemudian waqala, kemudian dia juga berkata, ini Yahya bin Ma'in, Yahya bin Mu'ad, dia juga berkata, tarkud dunya maharul akhirah. Meninggalkan dunia bagi orang mukmin, meninggalkan yaitu glamornya dunia bagi orang mukmin adalah maharnya akhirat. Mahar akhirat itu adalah meninggalkan segala kesenangan dunia. Kising angel. Nek dhewek karepe di akhirat di dunia. Sampai nek suatu saat mulane ndonga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jerene sampean kitu doa satu jagat. Tujuannya doa itu adalah kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, tapi kemudian diterjemahkan oleh kita, yaitu berilah ya Allah kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Seakan-akan seperti itu. Jadi kan itu ya, ngene ngarah tatkala kemudian kita berdoa dengan doa seperti itu, memahami konsep doa itu seakan-akan seperti itu. Di dunia bahagia, nanti kemudian di akhirat bahagia. Padahal kalau kalimat bahagia dalam bahasa Arab dua sana. Kalimat nang bahagia nang bahasa Arab apa? Syururun bahagia, farhun bahagia, syamidun bahagia. Ya kan ya? Dua sana. Hasanah apa artinya? Kebaikan. Jadi nek sanadene Rabbana atina ya Allah berilah aku di dalam kehidupan dunia kebaikan. Maksudnya adalah jika Anda tidak ada dunia sekalipun di dunia ini, tapi kalau Anda kemudian banyak kebaikan, itu dunia Anda baik. Maksudnya gue. Suatu saat dengan berdoa, ya Allah berilah aku panen yang kemudian panen itu berkah. Panen itu yang mendatangkan banyak kebaikan. Ngesuk panennya, suatu saat yang biasanya keluar 1 ton, ternyata keluarnya 2 kandi. Tapi karena 2 kandi itu kemudian jenengan jadi semakin sadar, jadi sering ke masjid, jarang izin ngaji. Wow, Masya Allah, kebaikan. Tapi kalau suatu saat kemudian itu dikabulkan oleh Allah, kemudian betul-betul panennya menimpa, ayo jenengan capek, kan ya, sibuk. Yang seperti ini jenengan yang utuh hasanah. Jadi suatu saat yang jenengan nanti berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, hati-hati. Hati-hati untuk jenengan diwai oleh Allah kebaikan sing temenan ning sampai ora paham. Jadi kan kadang-kadang orang paham ya. Nah Allah menghendaki kebaikan oleh Allah, janjane. Cuma karena gandeng kita tidak memahami hikmah di dalamnya dan kurang memahami kebaikan itu sendiri, akhirnya kemudian kita menganggap Allah seakan-akan mendolimi kita. Kan iya. Janjane Allah men suatu saat dunia Anda dikurangi, dunia Anda kemudian tujuannya kemudian oleh Allah diambil, itu tujuannya karena Allah tidak ingin sibuk Anda itu di dunia.
Tujuannya apa? Banyak kebaikan. Sebagaimana doa Anda, Rabbana atina fid dunya. Mulanya disambung hasanatan fil akhirah. Kalimatnya kan gue menjadi kebaikan di dunia ataupun kebaikan di akhirat. Nek derek kuning artinya seakan-akan bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadi gampang, jadi seolah-olah dek donga gue, bayangan kita anak sehat kabeh, istri sehat, rumah ada, harta benda cukup, makanan tersedia, kemudian kita beribadah, berdoa kepada Allah diampuni, dosa kita diampuni, senantiasa bisa menangi anak putu, uripe panjang umur, engkau nikmati mlebu surga kuwi jarene Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gayangannya derek iku padahal enggak seperti itu. Maksud dari kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena kalimat hasanah artinya adalah kebaikan, kudu kebahagiaan. Kebahagiaan kan kebaikan beda orang. Beda enggak? Sampean melampaui sholat, kebaikan apa kebahagiaan? Kebaikan. Tapi kalau suatu saat kemudian Anda mengalami kebaikan atau menjalankan kebaikan, Allah menjanjikan kebahagiaan. Tapi kalau Anda kemudian suatu saat diberi kebahagiaan, belum tentu itu kebaikan. Buktinya apa? Hari ini ada di luar sana yang sedang bahagia, sedang menikmati harta bendanya, dalam kemudian suasana berbuat maksiat kepada Allah. Bukannya itu bahagia, tapi itu bukan kebaikan. Mulane kalimatnya hasanah. Jadi sampean suatu saat nek ngerti ana roti hasanah kudune kendingan. Seperti itu eling-eling kok ya. Roti hasanah. Itu seperti itu. Maka kemudian di sini disebutkan seperti itu. Kemudian berikutnya, wa min kuwatil yakin, dan dari kekuatan yakin manusia, orang yang beriman, kekuatan keyakinannya itu bergantung kepada tarku mayyaro liman layyaro. Dan dari kekuatan keyakinan manusia dalam meninggalkan apa yang ia lihat demi untuk sesuatu yang tidak dilihat. Maksudnya seperti ini. Surga nampak apa tidak? Tidak. Neraka nampak tidak? Tidak. Bahkan yang namanya rangkaian kehidupan kematian, hari berbangkit di padang mahsyar, hisab, itu sesuatu yang gaib dan tidak nampak oleh pandangan mata. Tapi jika Anda kemudian bergantung keyakinannya itu tinggi, jika Anda keyakinannya tinggi, itu bisa meninggalkan sesuatu yang dalam pandangan mata itu nampak. Demi untuk selamat di alam kubur, selamat di hari mahsyar, di yaumul hisab, untuk surga, untuk neraka. Supaya kemudian kita bisa selamat masuk ke dalam surga, bisa diselamatkan dari neraka. Karena tak kala kemudian kita melihat sesuatu yang memang tampak dari mata, dan kita bisa menilai apakah itu halal, apakah itu haram, apakah itu boleh, apakah itu tidak boleh, maka ini yang dimaksud kita meninggalkan sesuatu yang nampak dalam pandangan mata demi untuk sesuatu yang tidak nampak. Karena itu ya, derek yakin itu orang. Sige. Kalau suatu saat kemudian kita melihat di kitab yang lain, judul kitabnya Sifatus Sofa, hampir sama isi kitabnya seperti ini. Di kitab itu dijelaskan, tidak ada orang yang sungguh-sungguh berharap kepada surga, yang ia melampaui sisi kehidupan malamnya dengan banyak tidur, tanpa kemudian mendirikan sholat malam, tanpa pernah kemudian dia memohon ampun kepada Allah. Karena orang yang yakin kepada surga adalah orang yang sungguh-sungguh berbuat untuk surga. Derek yakin di surga orang. Jadi kalau suatu saat kemudian kita lagi malas untuk beribadah, keyakinan kita terhadap surga yang gaib itu tipis. Mau nek tidak menjalankan sholat duha, kita tipis keyakinan akan di surga. Suatu saat nanti malam kemudian kita tidak mendirikan sholat malam, tidak mengatamkan Al-Quran, kita tipis keyakinannya kepada hari-hari akhirat. Derek sing termasuk sing kandel apa sing tipis? Jadi ya, ini contoh ya. Karena yang namanya pahala akhirat kan sesuatu yang tidak nampak. Contoh,
Siapa saja yang menempuh thalabul ilmi dan dia melazimkannya, Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Itu sudah menjadi pengetahuan umum di masyarakat kita. Wong ngaji apik, kuwi dalan dikepenakna supaya kita mudah masuk ke dalam surga. Kan seperti itu. Tapi ingat, surga itu tidak nampak. Sehingga orang yang menempuh jalan thalabul ilmi itu bergantung keyakinannya. Bergantung dalam keyakinannya. Seberapa jauh yakinnya kepada surga, maka semakin tinggi pula di dalam dia berthalabul ilmi. Contohnya di bab-bab sebelumnya. Di bab sebelumnya kan pernah disinggung. Ada seorang tokoh yang disebutkan oleh Al-Qurtubi. Dia kemudian ngaji kambing mujahid. Tatkala kemudian dia bermajelis taklim, dia berangkatnya gasik. Yaitu sebelum subuh supaya dia kebagian tempat, karena biasanya kalau dia terlambat, dia tidak kebagian tempat. Sekalipun dia gasik begitu sampai di tempat kajian, ternyata pintu gerbangnya sudah ditutup karena jamaah sudah penuh. Tatkala kemudian dia melihat keadaan seperti itu, kemudian dia melihat lorong di sebelah tempat kajiannya itu. Lantas kemudian dia masuk ke lorong yang di sebelah tempat kajian. Karena dia berharap kalau suatu saat kemudian dia masuk lorong itu nanti keluar. Boleh jadi mungkin begitu keluarnya di tengah-tengah majelis taklim. Akhirnya kemudian dia masuk ke lorong itu. Tapi begitu di tengah-tengah lorong, dia tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Begitu maju, orang bisa, mundur tidak bisa. Akhirnya kemudian dia paksakan tubuhnya untuk maju, sehingga sampai mengelupas bagian kulit dagingnya. Sampai kemudian sobek, yaitu bajunya. Begitu dia keluar, betul, ternyata dia keluar di tengah-tengah majelis taklim atau di hadapan majelis taklim. Begitu orang-orang melihat dia, heran orang-orang. Bajunya sobek, penuh dengan luka-luka yang seakan-akan terkena sayatan bagian kulitnya, bahkan sampai terkelupas dagingnya. Kayak wong sing yakin kan di surga. Wong yakin nemen. Dewek ki utuh wong sing yakin nemen. Padahal surga itu tidak nampak. Tapi kalau suatu saat untuk sesuatu yang memang betul-betul nampak, mung disetok nang WA, misal monggo para jamaah silakan panjenengan nanti berkumpul di balai desa. Rencananya anggota jamaah masing-masing per orang nanti akan diberi beras 5 kilo, supermie 2 bungkus, kemudian minyak goreng 1 kilo dan yang lain-lain. Tampak akeh sing teko karena yakin gue bakal ulih yang seperti itu. Nah, dewek orang beriman itu disuruh meyakini seyakin-yakinnya sesuatu yang tidak tampak, dan itu lebih besar dibandingkan dari semuanya itu. Ning dewek kira-kira keyakinannya seberapa tebalkah keyakinan kita kepada yang Allah kemudian janjikan kepada kita semuanya terhadap permasalahan, yaitu rangkaian yaitu hari-hari kiamat, baik surga, neraka, yaumul hisab dan yang lain-lain. Keyakinannya dewek kandel apa tipis? Tipis ya, tipis. Keyakinannya tipis ya. Jadi mulainya kalau suatu saat kemudian kita tidak banyak memohon ampun kepada Allah, kayak kok aduh berat untuk kemudian kita bisa masuk ke dalam surga kalau tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau mengandalkan amal soleh yang kita miliki, amal soleh apa yang kira-kira bisa kita banggakan, yang memang betul-betul kredibilitas di dalam kita mengamalkan amal soleh itu betul-betul bisa dibuktikan dengan keimanan yang murni dan itu tinggi, seakan-akan itu hampir-hampir tidak ada. Wajib dewek sergap ibadah. Kalaupun sendiri suatu saat manusia itu rajin beribadah, dia rajin kemudian berdoa, ternyata itu bukan dorongan sesuatu yang tidak nampak untuk surga atau selamat dari neraka, tapi karena masalah di dunia. Jadi kadang-kadang sergepe karena perkara yang tampak. Bojone meriang, anaknya meriang kabeh, panennya gagal, kan ya. Lembek mulai ibadah, masya Allah. Kejadian orang yang seperti ini beribadah, ini bukan sesuatu yang bukan untuk dilihat. Bukan untuk sesuatu dia beribadah, bukan karena permasalahan yang tidak tampak, tapi yang nampak di dalam pandangannya, yaitu masalah-masalah hidupnya. Malaikate ki ngene nyatet batin.
Nanti kalau suatu saat kemudian Allah angkat duka citanya, susahnya, kesengsaraannya, dia kembali tidak lagi giat beribadah. Dewek modele sing kaya karena lebih yakin kepada sesuatu yang tampak dibanding sesuatu yang tidak tampak. Kayak pesair, yaitu penyair Arab, menyebutkan terkadang sesuatu yang tidak tampak dalam pandangan itu jauh lebih abadi dan lebih nikmatnya itu lebih tinggi dibandingkan sesuatu yang tampak. Penyair kan ada yang menyebutkan seperti itu. Kinek ya yakin. Derek wong yakine sing nampak-nampak, akhirnya kayak gue. Ibadah pun motivasi nih, akhirnya motivasi untuk masalah yang nampak. Derek kan gue maunya biasa-biasa baik ibadah, tidak ada istimewanya. Nanti bisa berubah menjadi istimewa karena dorongan masalah hidup yang ia rasakan di dalam kehidupan dunia, musibah akeh dan yang lain-lain. Dongannya maunya biasa, Allahumma, 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 seakan-akan hanya sampai di lisannya saja. Tapi begitu ada masalah, Masya Allah, duduk berdoa, berdiri berdoa, bahkan kemudian berdoa sambil meneteskan air mata. Malaikat, batin, kejanjiannya udah ibadah kalau sesuatu yang tampak, itu karena sesuatu yang tidak tampak, surga neraka atau yang lain. Direct modelnya sing di. Ini kalau menurut Yahya bin Mu'ad. Lantas berikutnya kata Yahya bin Mu'ad, ayyuhal muriduna, wahai kalangan orang-orang yang menempuh atau kadang orang-orang yang belajar, wahai orang-orang yang belajar, jika kalian semuanya itu terpaksa untuk harus mencari dunia, jika kemudian Anda itu terpaksa harus mencari dunia, fattalabuhu, maka carilah dunia itu. Tetapi wala tuhibbuha, jangan sekali-kali kemudian kau mencintainya. Karena kehidupan sahabat Rasulullah SAW meletakkan dunia itu hanya di tangannya, bukan di hatinya. Nek sahabat Nabi kengune meletakkan dunia itu di tangannya. Kalau kemudian kita meletakkan dunia di hati, contoh, sampean punya uang di saku 100.000, 50.000, kemudian 5.000, 10.000. Suatu saat Anda masuk ke masjid, yang dimasukkan yang mana? Lama-lama sih gede. Sing luwih tegel maning sing dilebokna 2.000 dan soplasan suwek maning. Waduh tegel wae. Ini kan seperti itu. Karena apa kita menganggap? Karena kita menganggap bahwa dunia itu adalah di hati kita, bukan terkait masalah di tangan kita. Seakan-akan gue, iya, ya. Sehingga kita seperti itu, seakan-akan mengarah kepada seperti itu. Bahkan beliau menyebutkan, usghulu biha abadanakum, silakan kalian itu sibuk dengan badan-badan kalian untuk mencari dunia sebagai bentuk ikhtiar. Silakan hamba-hamba Allah yang belajar di dalam kehidupan dunia, silakan Anda itu sibuk dengan badan-badan kalian. Tetapi kemudian wa'aliku, tetapi gantungkanlah hatimu kepada akhirat itu. Tapi gantungkanlah akhirat di dalam yaitu hatimu. Jangan kemudian gantungkan dunia sekaligus gantungkan akhirat. Jadi kan cokannya kayak gitu ya. Gantungna akhirat di hati, menggantungkan dunia juga di hati. Sehingga lucu-lucu, total, nek ora laris, jamaah. Tapi begitu laris langkok. Karena memang menggantungkan dua hal, menggantungkan dunia dan menggantungkan akhirat. Jadi kayak gitu. Jadi Derek sering menggantungkan perkara dunia sekaligus menggantungkan perkara akhirat di hati. Kalau suatu saat orang yang tidak cinta kepada akhirat, kita tidak bicarakan itu. Yang kita bicarakan adalah orang yang berusaha mencintai akhirat. Tapi permasalahannya adalah dunia dan akhirat itu ada di hati kita semuanya hari ini. Dan itu melekat sama-sama kuat. Sehingga memungkinkan satu dengan yang lain saling mengalahkan. Kan seperti itu. Di hari ini kita semuanya seperti itu. Permasalahannya itu, mulanya aja gumun. Sampai ngajak ngaji,
Kambi orang-orang di zaman kita hidup hari ini, Kang ayo ngaji sike Kang, sampean wis tua lah ngaji kepriye wong dapur ora kebul. Karena itu ya, karena kalimat ini mengarah kepada pengertian dereknya janjinya demen nang sebelah hatinya pengen tobat, pengen beribadah kepada Allah, tapi sebelah hatinya pula kecintaan akhiratnya juga kuat, sehingga dia seperti itu. Kalaupun dia kemudian nanti beribadah, itu dorongan masalah-masalah dunia yang ada padanya. Sekalipun dia kemudian beribadah, nanti itu dorongan masalah-masalah di dalam kehidupan yang menimpa di dalam kehidupan dia. Masalahnya kayak gue persis kayak dewek. Jangan-jangan ini seandainya kita membaca kitab ini, kayak dewek ya, persis banget aja ya. Kan kita kan seperti itu ya, kita hampir-hampir seperti itu. Kemudian berikutnya, wa innaha, karena sungguhnya dunia ini itu hanyalah tempat untuk lewat. Wa innaha darun mumarun, dunia ini hanyalah tempat yang dilewati. Dunia ini tempat yang hanya dilewati. Walaysat bidari muqarin, dan bukan tempat untuk menetap dan tinggal selama-lamanya. Dan pemahaman yang seperti ini, kita manusia yang di dalam kehidupan dunia paham, sadar dan tahu. Bahkan sudah menjadi bunga-bunga lisan hampir-hampir di setiap pembicaraan masyarakat yang ada di masyarakat kita. Lah yang jenenge dunia ya orang bakal lawas. Sementara wong kabeh kan bisa ngomong seperti itu, bisa ngomong seperti itu enggak? Iya. Dan manusia itu menyadari semuanya pada dasarnya dunia itu hanya sementara. Kan semuanya menyadari seperti itu, tapi bersamaan dengan itu, sekalipun ucapannya seperti itu, tapi seakan-akan hatinya itu yang nanti menjadikan dunia itu seakan-akan tempat tinggal selama-lamanya. Sekalipun di sana ngomong, lah sini dunia yang dikawal mati. Wah, malaikat itu nyadar. Ya kan gitu ya. Kita kan seperti itu. Hari ini kita melihat kondisi keadaan manusia di zaman kita hidup ini seperti itu hampir-hampir. Entah itu yang mengaku beriman ataupun tidak beriman. Sama hampir-hampir. Hampir-hampir sama kondisinya seperti itu. Sehingga kata kemudian perkataan di dalam kitab, yang namanya dunia itu akan memisahkan manusia sesuai dengan corak kecintaan dunia itu. Artinya, dunia itu akan mengelompokkan masing-masing karakter manusia yang sama dalam kategori seberapa cintanya dia terhadap dunia. Sing jenengane dunia mengumpulkan manusia-manusia yang cinta dunia, yang sepadan dengan mereka, kumpul dari sisi seakan-akan. Yang cinta akhirat juga sama. Sing cinta akhirat, cinta dunia juga sama. Dan dewek sing cinta akhirat, cinta dunia. Mulanya kumpulnya ya pada gitu. Kita tidak ditemukan dengan seorang Yahya bin Ma'in. Kita tidak ditemukan takdirnya dengan Hasan Basri. Kita tidak ditemukan dengan ulama-ulama tabi'in yang mereka betul-betul tidak menggantungkan dunia di dalam hatinya. Kenapa bisa seperti itu? Dunia wis mengelompokkan masing-masing kadar kecintaan di dalam kehidupan dunia. Ning dewek mending anak mampu cinta akhirat, sekalipun cinta dunia nih mandan kan kandel ya. Ning pada baik. Sehingga kalau kita katakan hari ini, Anda di zaman kita hidup hari ini, kalau lihat di kitab ini, sama karakter manusia di dalam perkara permasalahan ini. Entah itu orang tinggi, orang besar, orang berilmu, tidak berilmu, sama. Seakan-akan seperti itu. Karena dunia telah memisahkan mereka. Buktinya apa? Kita hari ini tidak berkumpul dan tidak pernah bertemu dengan seorang Hasan Basri, Yahya bin Ma'in, apalagi dengan golongan para sahabat. Dan Allah mentakdirkan kita manusia di akhir zaman dengan karakter ciri khas mencintai dunia, mencintai akhirat sekaligus. Sehingga kita dipertemukan dalam kondisi manusia yang seperti ini. Kalaupun nanti ada orang-orang akhirat murni, itu juga akan dikelompokkan dengan orang-orang yang seperti itu. Jangan pengen kumpulnya kan di apa? Kemudian bakal ngelain bosing jenayah dunia. Dunia itu jujur janjane, jujur wis ngomong dunia. Dunia itu berkata jujur kok semenjak dari dulu sampai zaman sekarang, bahwa dunia itu sementara. Bagi siapa saja yang mencintainya tidak akan pernah usai kesedihannya. Bagi siapa saja yang senantiasa mengejarnya tidak akan pernah lepas yaitu dari segala kelelahannya.
Dunia itu jujur, ngomong seperti itu. Sampai-sampai kejujuran dunia itu diserap oleh pemikiran manusia, manusia pun tahu hidup di dunia itu sementara. Permasalahan yang ada hatinya. Apakah memang betul-betul menggantung dunia itu, apakah tidak? Dan ternyata manusia kebanyakan seperti itu. Seakan-akan mengarah seperti itu. Bulannya kadang-kadang naik ngaji kitab ini, kadang-kadang wah itu apa aneh nggak nembong iku ya pengen ngaji tok di sini karena memang di kita karakter dunianya seperti itu loh. Iya kan ya, seakan-akan jadi kalau Anda kemudian diciptakan di zaman dulu sampai merusak acaranya. Saya kan boleh-boleh dulu ngomong seperti itu. Kenapa kita tidak diciptakan oleh Allah menjadi generasi sahabat? Karena kalau Anda dengan karakter seperti ini dan kita dengan karakter seperti ini diciptakan kemudian bersama sahabat, merusak acaranya sahabat. Jadi merusak sejarah gitu. Nah, kok ana sahabat sing model kayak gini. Itu maksudnya seperti itu yang dikehendaki oleh perkataan Yahya bin Ma'in. Insyaallah ini agak sedikit panjang perkataannya, ada beberapa alinea. Insyaallah pada pertemuan berikutnya mungkin ada yang mau ditambahkan, tafadhol silakan. Kalau tidak kita tutup aja. Nah, ambleng banget wah. Ahli akhirat kabeh. Turu gitu. Ahli akhirat kabeh masyaallah. Cukup ya. Nah, timu bihada majlis taklim wa bidawati rasulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.